Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang psikologi industri tentang performance management system. Saya akan share screen. Kenapa saya nggak usah harus Zoom? Karena tadi pagi kita udah Zoom lama ya, jadi saya khawatir kuota kalian habis, jadinya saya rekam aja. Oke, saya akan ngebahas tentang performance management system. Apa sih PMS ya namanya? Oke, baik. Latar belakangnya sebetulnya adalah semua karyawan itu sebetulnya harus memahami apa tujuannya yang harus diselesaikan sampai tahun depan, sampai tahun ini. Jadi benar-benar dia harus tahu apa sih yang harus dikerjakan, yang clear enough yang harus diselesaikan sama karyawan. Harus tahu. Kemudian mereka juga harus tahu standar ekspektasi dari perusahaan itu apa sih, kayak gitu. Kemudian poin-poin apa sih yang untuk mereka bekerja. Lalu yang untuk sub itu untuk yang karyawan, untuk yang staff, level staff. Kemudian yang untuk level supervisor itu dia mampu untuk memberikan waktu, kemudian memberikan waktu, durasi waktu mengerjakan, kemudian positive feedback, memberikan umpan balik ya buat hasil kerja staffnya, kemudian pada saat menyelesaikannya. Kemudian memberikan konstruktif feedback. Jadi udah jelas feedbacknya. Bukan bilangnya, bagus pekerjaanmu ini oke, bukan seperti itu. Tapi bagaimana dia melit, bagaimana tugas-tugas itu dapat terselesaikan dengan baik. Itulah tujuannya. Oke, untuk mencapai visi misi organisasi secara optimal. Sehingga perlu namanya performance management system. Baik, performance management system ini sangat efektif jika dilakukan di organisasi yang dilakukan oleh staff, supervisor maupun sampai jajaran direksi. Oke, ini latar belakang perlunya PMS atau Performance Management System. Nah, ini adalah pencapaian visi misi organisasi, udah tahu visi misinya seperti apa, kemudian diturunkan staf yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian turunkan lagi sesuai misi dan strategi organisasi, tidak. Kemudian kira-kira toolsnya untuk mengukur seperti apa sih performance management system itu, apa sih yang digunakan untuk mengakses. Nah, maka keluarlah adalah performance management system. Perilaku yang baik dalam pekerjaan itu merupakan komponen yang penting bagi kemajuan perusahaan untuk mencapai visi misi dari tujuan organisasi. Oke, ini merupakan pengertiannya. Proses berkesinambungan antara manajer, supervisor, dan staff dalam merencanakan, memonitor, dan mereview. Apa sih yang direview gitu ya? Tujuan staff dalam pekerjaan mereka. Jadi kenapa sih harus mengerjakan ini? Oh, tujuannya untuk menyelesaikan target A. Kenapa sih harus mengerjakan payroll harus sebelum tanggal 24 misalnya? Oh, agar pengajiannya tepat waktu. Harus tahu tuh. Kemudian keseluruhan kontribusi staff terhadap organisasi. Jadi bagaimana kira-kira kontribusi staffnya dalam organisasi? Di situ akan diukur melalui performance management system. Nah, seperti yang mau kita contohkan bahwa kalau di kampus itu ada namanya UTS, kemudian ada UAS. Nanti hasil akhirnya adalah nanti keluarnya IPK, indeks akumulatif. Oke. Kemudian ini tujuannya. Nah, tujuannya adalah untuk organisasi yang efektif, kemudian untuk meningkatkan performa dari perusahaan, kemudian untuk mengidentifikasi kira-kira kekuatan dari perusahaan itu apa sih? Seperti itu. Ini adalah tujuan-tujuan dari performance management system. Oke. Tujuan lainnya adalah setelah tahu nih kita performance management system seperti apa, kemudian kira-kira training and development-nya seperti apa. Kemudian setelah tahu nih kira-kira training and development apa yang diperlukan untuk setiap karyawan, lalu kita juga harus tahu kira-kira administrative decision-nya seperti apa, kebijakannya seperti apa, apakah dia mau dipromosikan, apakah dia mau diterminasi, misalnya di PHK, atau kira-kira compensation and benefit-nya dinaikkan, gajinya dinaikkan. Nah, itu dapat digunakan datanya didapatkan dari performance management system.
Oke. Kemudian selanjutnya adalah legal document. Legal document adalah bagaimana data-datanya itu secara hukum dapat sah seperti itu. Oke, kemudian kesiapan organisasi dalam melakukan performance management. Yang pertama adalah pengkondisian lingkungan kerja atau staff. Diharuskan untuk mengetahui apa harapan terhadap pekerjaan mereka, mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan, dan diberikan dukungan terhadap lingkungan kerja yang bebas dari masalah berkaitan dengan sistem produktivitas kerja. Lalu kemudian selanjutnya, bagaimana mengkondisikan itu adalah kita harus menerima konsekuensi yang sesuai dengan kinerja. Kinerjanya bagus berarti kita dapat konsekuensi misalnya reward. Pekerjaan tidak baik maka kompensasinya kita mendapatkan punishment misalnya. Pemotongan gaji, pemotongan reward, atau misalnya stuck pada jabatan tertentu. Nah, kemudian ada juga diberikan feedback yang akurat, yang tepat waktu mengenai kinerja mereka. Jadi misalnya laporan bulanan akan dinilai, kemudian di feedback apa kira-kira yang harus diimprove dari kegiatan yang dilakukan saat itu. Pekerjaan-pekerjaan itu apakah sudah baik atau belum, kira-kira evaluasinya seperti apa. Kemudian siapa sih yang bertanggung jawab terhadap PM? Siapa yang bertanggung jawab? Setiap orang yang bekerja di organisasi, dia itu bertanggung jawab atas performance management system. Jadi semua orang memiliki performance management masing-masing. Kalau di kampus berarti dosen punya PM sendiri, tenaga pendidikan punya PM sendiri, dekanat punya PM sendiri, dan mahasiswa juga punya performance management sendiri. Oke, kemudian setiap orang bekerja dalam organisasi, dia bertanggung jawab atas performance manajemen dirinya masing-masing. Kemudian karena lingkungan kerja berpengaruh terhadap individu, maka individu perlu mengelola manajemen dirinya sendiri dalam pekerjaannya. Nah, seperti teman-teman lakukan saat ini, kita kuliah melalui daring, bagaimana kita memanage diri agar kita sukses dalam perkuliahan 1 semester ini. Contohnya dalam mengambil keputusan atau pemecahan masalah. Oke, apa sih yang membuat seseorang disebut sebagai manajer gitu ya? Sekumpulan orang atau data atau hal lain. Kemudian misalnya manajer keuangan adalah orang yang mengontrol investasi keuangan perusahaan, itu yang disebut sebagai manajer. Atau seorang manajer perlu memiliki keterampilan berinteraksi secara efektif walaupun tidak memiliki bawahan. Nah, nanti manajer ini yang akan melakukan mengecek, menilai perform manajemen yang ada di bawahnya. Oke, ini adalah manfaat performance management. Manfaatnya apa sih? Individu dapat menerapkan untuk dirinya sendiri dari level staff sampai level direksi, semua dapat menerapkan model performance management system ini. Kemudian mengelola pekerjaan secara baik. Kalau tidak ada controlling dari performance management system, maka target-target dalam perusahaan itu tidak akan tercapai dengan baik. Kemudian memberikan pengaruh positif pada orang lain di lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir adalah memprediksi pengembangan karir dan kesuksesan. Kira-kira kalau misalnya nilai KPI, nilai performanya bulan 1 tahun ini bagus, kira-kira tahun depan kira-kira dia akan naik jabatan tidak? Seperti itu. Kira-kira sekarang misalnya levelnya kalau dalam perusahaan ada grading, ada grade misalnya 4.1. Apakah di semester depan atau misalnya di tahun depan dia akan naik grade jadi 4.2. Atau misalnya di instansi pemerintahan, misalnya sekarang golongannya misalnya 3A. Kira-kira 4 tahun mendatang, dia akan naik nggak jadi 3B. Seperti itu. Itu berdasarkan performance management setiap individu. Oke, ini adalah tahapan performance management. Loh, slide-nya malah miring. Oke, yang pertama kita mulai ya, start performance management cycle. Dari sini kita bikin planning dulu, bikin plan, mengidentifikasi dulu apa sih yang diekspektasi, apa sih harapan-harapan, mengidentifikasi bagaimana hasil yang bisa diukur. Hasilnya harus bisa terukur ya. Kemudian monitoringnya seperti apa, dan kemudian dokumen untuk planningnya seperti apa, harus jelas, harus terdokumentasi dengan baik.
Kemudian setelah masuk ke planning, lalu tahap berikutnya adalah ongoing proses ya. Memonitor, mengevaluasi progresnya, kemudian kita mengoreksi nih kira-kira apa yang harus dirubah. Kemudian kriteria apa sih kira-kira yang harus ditambahkan atau dikurangi. Setelah dimonitor, kemudian hasil akhirnya adalah annual performance review and evaluation, berarti adalah hasil akhir dari performance management. Itu langsung berupa dokumennya seperti apa hasilnya. Kalau teman-teman mungkin KHS-nya akan keluar seperti itu, kemudian sign off, berarti udah di OK, kemudian new cycle begin, kemudian setelah mulai lagi di ACC, kemudian kalian masuk semester berikutnya ya untuk kuliah lagi. Nah, ini ada planning lagi, kayak gitu, bikin planning lagi, bikin kira-kira mengidentifikasi apa sih kira-kira harapannya yang mau dicapai, kemudian setuju nggak dengan monitoring proses, kemudian dokumen muter seperti itu circle-nya setiap semester, setiap tahun seperti itu. Dan ini mempengaruhi pada sistem penggajian dan bonus-bonus ya, reward and punishment dalam perusahaan. Oke. Nah, itu tadi tentang performance management system. Lalu sekarang gimana sih caranya ya? Bagaimana caranya kita menilai? Tadi kan ada kata menilai ya. Menilai. Nah, sekarang adalah penimbangan karya, pengukuran kinerja atau biasa disebut sebagai PA, performance appraisal. Oke, performance appraisal berarti beratkan pada proses pengukuran dan penilaian. Jadi di sini kita akan menilai bagaimana pekerjaan satu individu. Ya, dapat berbentuk pola-pola atau skala ya. Kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang ingin diukur, terutama yang berkaitan dengan kenapa gagal dalam menyelesaikan tugas. Kira-kira tugasnya itu gagal karena apa? Seperti itu. Nah, kemudian ini penelitian performance management, performance appraisal, mengukur objektif dan subjektivitas. Dari pekerjaan itu objektivitasnya seperti apa, subjektifnya seperti apa. Nah, kemudian format ada skala penggajian, meneliti performa kita harus cek dulu ya PA-nya seperti apa. Kemudian penilaian kinerja dan sistem yang legal, jadi memang sudah jelas dokumen-dokumennya itu. Kemudian kira-kira bagaimana efektivitas penilaiannya. Kemudian penilaian kognitif dan penilaian kinerja dan juga model-model. Inilah penelitian tentang performance management. Performance appraisal. Nah, ini adalah konteksnya, konteks dari penilaian kinerja. Ada judgment. Pertama kita ngejudge dulu bagaimana ini kira-kira nilainya. Kira-kira baik atau buruk. Oke, kalau misalnya baik, kira-kira ini ada skalanya 1 sampai 10. Ratingnya berapa gitu ya? Ada 5 misalnya ratingnya berapa? Oke, dia masuknya kategori sedang. Oke, sedangnya itu gemuk apa kurus? Oke, sedangnya gemuk, berarti nilainya misalnya 6. Oke, kalau 6 berarti evaluasinya apa? Kira-kira yes, oke kinerjanya baik atau kinerjanya buruk atau misalnya average rata-rata aja. Nah, ini proses penilaiannya. Oke. Nah, bagaimana kita harus mengukur kinerja performance appraisal ini? Sistem dokumentasi formal untuk mengukur kinerja dari pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula ya. Jadi yang pertama adalah penetapan standar kinerja, yang kedua adalah penilaian kinerja secara aktual, yang ketiga adalah pemberian umpan balik. Jadi harus ada feedback dari atasan. Oke, manfaatnya apa sih untuk melakukan pengukuran kinerja atau performance appraisal? Satu, peluang pengembangan karyawan. Dari sini akan ada pengembangan karyawan. Pertama adalah umpan balik kinerja, yang kedua peluang pengembangan karyawan ya, ada umpan balik kinerja, ada identifikasi kelebihan dan kekurangan, kemudian ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Di sini dilakukan fungsi manfaat dari pengukuran kinerja atau performance appraisal. Kemudian ada evaluasi kinerja karyawan. Pengukuran kinerja yang baik dan identifikasi kinerja yang buruk. Bisa dilihat dari sini juga. Kemudian dasar promosi, kompensasi, dan pemberhentian. Dan yang ketiga adalah dasar perencanaan karir. Dari sini kita akan tahu bagaimana sih kira-kira identifikasi minat karir, keterampilan, kompetensi dari satu karyawan atau satu individu. Ini adalah karakteristik pengukurannya, harusnya reliable. Jadi kita harus jelas reliable banget ya.
Kemudian harus praktis, nggak usah yang ribet-ribet. Kemudian harus relevan tuh berarti harus valid. Kalau reliable berarti diukur kapan aja, oke. Oke, kemudian adil, harus adil dong cara mengukurnya, nggak boleh beda-beda. Misalnya staf keuangan akan berbeda dengan staf produksi, nggak boleh seperti itu, harus adil ya. Kemudian diskriminatif, itu adalah nggak boleh diskriminatif seperti itu. Kemudian apa sih yang mempengaruhi performance management? Apa sih yang mengukur performance management? Yaitu kualitas psikometrika. Jadi teman-teman kalau di psikologi ada namanya psikometrika. Dulu waktu kita asesmen BKI pernah ngebahas sedikit tentang psikometrika. Nah, kualitas psikometrika bagus nggak kira-kira skalanya. Yang kedua, ketepatan judgement-nya bagaimana. Yang ketiga, proses penilaian judgement. Yang keempat adalah struktur dan praktek administrasi penilaian kinerjanya. Misalnya prakteknya gimana sih? Misalnya, apakah penilaiannya pakai Google Form? Penilaiannya apakah melalui wawancara? Penilaiannya apakah dengan skala langsung diberikan? Atau penilaiannya by system? Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengukur kinerja performance manajemen. Yang pertama adalah mendefinisikan pekerjaan. Harus definisikan dulu pekerjaannya seperti apa, memastikan standar tugas dan jabatan telah disepakati. Jadi benar-benar harus disepakati dulu tuh ya, kira-kira standarnya seperti apa, standar-standar tugasnya. Ini biasanya didapat dari job description. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Jadi ada standar yang tertulis di dokumen, kemudian kita bandingkan dengan real kegiatan satu individu itu seperti apa. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian memberikan umpan balik terhadap kinerja, Jadi kalau dapat pekerjaan, langsung di feedback. Apa sih sebetulnya yang diukur? Yang diukur adalah output dan outcome. Outputnya berarti hasil, outcome-nya itu misalnya produknya apa. Contohnya akan terpenuhinya misalnya dokumen ada muncul dokumen keuangan, dokumen laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian kalau outputnya berarti hasilnya apa sih kira-kira yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian ada karakteristik pribadi, lebih ke kepribadian, trait seperti itu. Kemudian ada proses perilaku, bagaimana sih perilaku dia pada saat bekerja. Oke, ini adalah jenis pengukuran kinerjanya, yaitu ada skala, ada rating grafik, kemudian ada peringkat, ada perbandingan dengan pasangan, kemudian ada distribusi. Nah, kalau rating atau grafik ini biasanya berisi skor, ada aspek-aspek kinerja karyawan. Kalau peringkat dia membuat grading, jadi peringkat siapa yang ranking 1 kinerjanya paling oke sampai nomor yang terakhir. Kemudian membandingkan dengan pasangan, membuat perbandingan kinerja antar karyawan dalam kelompok. Jadi dia akan dalam satu kelompok, satu tim kerja nih, misalnya tim kerja HRD. Nah, kira-kira di human capital ini, satu kelompok itu kira-kira yang paling bagus siapa sih performanya? Seperti itu. Nah, kemudian distribusi, peringkat kinerja berdasarkan distribusi yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing kan sudah punya pekerjaan ya, sudah punya job desk masing-masing. Nah, kemudian dinilai nih kira-kira pekerjaan ini sudah selesai belum, yang ini sudah belum, yang ini sudah belum, seperti itu. Oke, ini caranya ya. Misalnya ini contohnya mengerjakannya adalah perbandingan dengan pasangan. Jadi misalnya ada kelompoknya misalnya A, B, C, D, E. Ini kan perbandingan dengan pasangan. Berarti satu kelompok akan mengukur kelompoknya itu sendiri. Contohnya ini ada si A, jadi saat ini ada si A, si B, si C, si D, dan si E. Berarti ada 5 orang ya satu kelompok kerja itu. Misalnya ini adalah bagian produksi si A, si B, si C, dan si E, D, dan E. Kita bikin tabel seperti ini. Oke, jadi A akan menilai diri sendiri kayaknya nggak mungkin. Berarti disilang ya. Berarti A harus menilai B, C, D, dan E. Ya. Sehingga nilainya seperti apa? Misalnya kalau pakai skor boleh, positif atau negatif juga boleh. Yang saya contohkan di sini adalah pakai tanda plus dan minus. Nah, sekarang yang B ya. B misalnya menilai A negatif.
Kemudian B, menilai B disilang ya, nggak boleh. Kalau di sini tidak boleh menilai dirinya sendiri. Kemudian B menilai C positif. Kemudian B menilai D negatif. Kemudian B menilai E negatif, kayak gitu. Nanti di skor, kira-kira siapakah orang yang skornya paling tinggi. Nah, seperti inilah model cara yang dibuat oleh model perbandingan pasangan. Oke, ini ada jenis-jenis pengukuran kinerja. Ada critical incident, catatan perilaku kerja yang relevan, yang dianggap penting dan luar biasa. Jadi dia punya catatan-catatan yang satu kejadian di mana dia amazed banget sama kegiatan itu. Misalnya tiba-tiba nih, contoh kalau di instansi institusi gitu ya, institusi perguruan tinggi. Tiba-tiba ada akreditasi gitu. Terus bagaimana perform dia pada saat akreditasi seperti itu. Nah, kemudian catatan misalnya tiba-tiba ada misalnya hari ulang tahun perusahaan. Nah, kira-kira bagaimana tuh performnya? Critical incident yang penting yang dianggap luar biasa. Kemudian ada form naratif. Pengukurannya itu lebih kepada narasi, pengukuran dan rencana perbaikan dengan menggunakan narasi. Kemudian ada manajemen by objective, MBO, pengukuran berdasarkan target kerja tertentu. Kemudian ada behavioral anchor rating scale, rating skala yang diberikan bobot menurut perilaku kerja. Oke, ini adalah masalah-masalah dalam mengukur kinerja. Ada standar yang jelas, harus ada standar yang jelas, standar kinerja yang tak jelas atau tak relevan atau relevan. Jadi standar kinerjanya harus jelas. Masalah-masalahnya berarti kalau yang nggak jelas berarti kan bingung ya kita penilaiannya. Kemudian ada kekeliruan, misalnya ada raternya error. Halo efek, karena dia nih resepsionisnya cantik, jadi saya nilainya bagus deh. Ternyata satpamnya ini nggak kelihatan mukanya judes, jadi saya nilai jelek deh. Atau misalnya staff saya ini orangnya jutek banget, saya nilai aja lah buruk. Itu namanya halo effect ya, kita ngelihat dari biasnya aja. Kemudian ada horn effect, ada central effect, ada tendensi, sama ada strictness, sama ada tendensi dan bias. Umpan balik yang buruk terhadap karyawan, kemudian komunikasi yang negatif, ada kaku, ada defensif, dan tak berorientasi pada pengembangan. Oke, siapa sih yang mengukur performance appraisal ini? Atasan, rekan kerja, tim pengukur, konsumen, diri sendiri, bawahan, pemantauan elektronik, dan umpan balik 360 derajat. Jadi ada pengukuran kalau yang sering dilakukan dalam perusahaan, ada yang modelnya balance scorecard, ada yang namanya key performance indicators, kemudian ada yang pakai 360 derajat. Oke. Sekarang siapa sih yang mengukur? Yang mengukur adalah yang pertama atasan. Atasan itu lebih mengetahui pekerjaan dan bawahannya. Kemudian tapi kelemahannya adalah seringkali searah sehingga bawahannya akan defensif. Kalau rekan kerja, positifnya dianggap bermanfaat sebagai alat prediksi kinerja. Tapi negatifnya adalah sering terjadi rater yang error. Kemudian kalau tim pengukur itu cenderung lebih objektif, sebetulnya ada memang tim sendiri untuk mengurusin performance appraisal. Nah, tapi kadang-kadang tidak mengetahui tentang karyawannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya tim yang mengukur, atau misalnya kita menggunakan konsultan untuk mengerjakan performance appraisal, mengurus performance appraisal, atau tim kerja, terkadang dia tidak mengetahui bagaimana benar-benar real pekerjaannya itu sendiri. Tetapi dia akan jauh lebih objektif dibandingkan atasan atau rekan kerja. Kalau konsumen sebagai umpan balik kinerja karyawan. Biasanya kalau konsumen itu diberikan yang mengukur adalah jika biasanya berkaitan dengan konsumen, misalnya resepsionis, sales seperti itu, atau misalnya teknisi yang langsung bertemu dengan konsumen seperti itu. Oke. Kemudian siapa lagi sih yang mengukur gitu ya? Diri sendiri juga mengukur. Yes, karyawan lebih terlibat dan berkomitmen pada tujuan diri. Tetapi kekurangannya seringkali terjadi lenesi dan bias, kadang lebih bagusin atau misalnya diburuk-burukin. Ada orang yang percaya diri maka nilainya akan dibagusin. Tapi kalau orang yang kurang percaya diri mungkin agak sedikit
rendah diri gitu ya, dia akan menurunkan pekerjaannya seperti itu. Ini kalau bawahannya yang menilai sebagai umpan balik atas atasan. Jadi manajer akan dikoreksi, akan dinilai oleh supervisor. Supervisor juga akan dinilai dari staffnya. Nah, positifnya adalah bermanfaat untuk pengembangan. Jadi kita sama-sama men-feedback 360 derajat ya. Semuanya muter dari atasan, bawahan, rekan kerja. Nah, kemudian bermanfaat sebagai umpan balik itu adalah bermanfaat buat pengembangan, kemudian terjadi leniency atau jika tidak anonim. Jadi kalau bawahan tuh kadang itu mereka akan takut gitu ya, akan takut menilai atasannya. Jadi kadang itu mereka itu karena banyak sekali yang saya temukan itu adalah mereka nggak berani nilai atasannya sendiri, takut misalnya penilaian mereka buruk seperti itu. Atau misalnya mereka juga ya khawatir aja kalau misalnya nanti mereka akan dibalas seperti itu. Padahal harusnya kan tidak seperti itu. Nah, sehingga biasanya akan dilakukannya anonim dari atasan ke bawah, dari bawahan ke atasan yang menilai biasanya anonim. Kemudian ada pemantauan elektronik bisa melalui telepon, komputer, kamera, seperti dan lain sebagainya, dari CCTV itu juga bisa objektif. Kemudian privasinya kurang ya, karena kan kayak CCTV itu kita mengamati dia pas pada jam itu. Belum tentu sih jam itu tuh dia memang mengerjakan dengan baik. Bisa jadi waktu itu dia kenapa gitu ya, padahal di jam berikutnya kita nggak melihat, sehingga aku rasa memang kurang privasi iya, objektif ya pas hari itu yang pas akan diadakan performa manajemen itu aja. Bisa jadi pada saat tidak pada waktu performa appraisal dia tidak mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kemudian umpan 360 derajat umumnya digunakan untuk pengembangan daripada kompensasi. Jadi untuk pengembangan diri di individu, pengembangan untuk organisasi dilakukan 360 derajat. Oke. Ini adalah proses pengumpulan data untuk evaluasi pengembangan. Nah, yang pertama adalah umpan balik bisnis. Dibalik ya ini ya. Pertama evaluasi pengembangan dulu. Kemudian sasarannya apa? Kemudian rintangan masalahnya apa? Contoh pekerjaannya apa? Kemudian latihan dan keahliannya apa? Waktu dan laporan keuangan, kemudian umpan balik dari mitranya. Jadi kenapa kok dibalik gitu ya? Umpan balik dari mitra. Kita harus ada umpan balik ya dari misalnya siapa sih pengguna lulusan seperti itu. Kalau yang mitranya dari program studi misalnya, siapa sih konsumennya? Oh, yang konsumennya adalah stakeholdernya siapa? Oh, pengguna lulusan. Siapa aja sih pengguna lulusan DKI, misalnya KUA, pusat rehabilitasi, sekolah-sekolah. Itu yang dinilai, kira-kira nih lulusan kita bagaimana sih selama 1 semester ini kita nilai. Oke, nah ini dia yang merupakan tugas UTS-nya ya teman-teman. Performance Management System atau PMS dan Performance Appraisal. Yang pertama adalah cari definisi dari kedua tema tersebut. Teman-teman harus tulis dulu temanya tersebut, Performance Management System itu apa, kemudian Performance Appraisal itu apa. Kemudian aspek-aspek apa sih yang mendukung hal-hal tersebut? Yang untuk mendukung performance management system itu apa? Performance appraisal itu apa? Kemudian carilah satu contoh bentuk performance appraisal. Teman-teman silahkan cari, silahkan googling performance appraisal dimanapun boleh. Dan juga tulis nama perusahaannya apa. Dan bagaimana caranya. Apakah dia itu mengukur individu secara apa? Secara yang ini. Apakah dia akan mengukur atasan, rekan kerja, tim pengukur, konsumen, diri sendiri, atau bawahan. Tapi yang penting adalah teman-teman dapatkan satu bentuk performance appraisal. Oke, dan ini yang terakhir tidak perlu ya. Oke, yang terakhir ini tidak perlu. Jadi pertama carilah aspek-aspek. Pertama adalah cari definisinya, kemudian aspek-aspeknya apa. Yang ketiga adalah carilah performance appraisal. Kemudian silahkan di cross check apa model performance appraisal yang ada itu jenisnya seperti apa. Dicek di yang tadi ini.
Siapa yang mengukur? Ini tuh cocoknya siapa yang mengukur? Seperti itu. Kemudian kira-kira kalau pakai model itu, kalau model performance appraisal yang tadi tuh, nah kira-kira dia akan ada nggak masalah-masalah yang seperti ini? Oke, kemudian kira-kira itu tuh modelnya seperti apa sih? Dia termasuk jenis apa? Jenis pengukurannya, jenisnya apakah seperti skala, peringkat, perbandingan dengan pasangan, atau distribusi? Nah, seperti itu ya tugasnya. Saya berikan waktu 2 jam, silahkan teman-teman mengerjakan. Oke, ini sebagai tugas UTS. Jadi ini sama dengan kayak bagaimana sih mengukur, tadi saya sudah menjelaskan, sekarang teman-teman mengerjakan tugas-tugasnya, dan saya akan nilai, kemudian saya masukkan jadi nilai UTS. Baik, selamat mengerjakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.